Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Microsoft Visual Basic. Setelah satu hari penuh kita beraktivitas, ada waktunya kita harus memanjakan diri kita sendiri. Sekarang saya akan mencoba sharing tentang bagaimana membuat sebuah algoritma tombol batal pada form data dosen. Langsung saja saya akan membuka folder yang sudah saya buat, yaitu folder kampus 1 sebagai contoh project saya. Tekan enter pada keyboard komputer. Setelah itu kita pilih sistem informasi yang tipenya itu Visual Basic Project. Tekan enter juga. Di sini saya akan terbuka sebuah tampilan Microsoft Visual Basic. Kita fokus pada yang namanya project properties-nya. Di sini ada beberapa form. Kita pilih form dosen. Setelah itu kita pilih icon ini, icon yang namanya view object, dimana kalau kita pilih dia akan menampilkan desain dari form data dosen. Sebelah dari view object ada yang namanya view code. Ini digunakan untuk melihat algoritma atau coding atau kode yang sudah kita buat pada beberapa tombol menu yang ada di form data dosen. Kita klik satu kali. Oke. Di sini ya, saya akan membuat sebuah algoritma di tombol batal. Logikanya seperti ini. Ketika kita menekan tombol tambah, terus otomatis itu akan tercipta sebuah data kosong pada Microsoft Visual Basic dan juga di database-nya. Satu data kosong yang siap kita inputkan. Inputannya misalnya kita sudah menulis NID, menulis nama dosen, menulis jurusan, tiba-tiba ingin membatalkannya atau ingin mengcancelnya. Tinggal tekan tombol batal, maka semuanya selesai. Maka dibatalkan data yang baru dibuat tersebut. Langsung saja kita pilih klik 2 kali tombol batal untuk menuliskan coding atau algoritma pada tombol tersebut. Saya akan membacakannya. Privat sub tombol batal klik. Kenapa tombol batal? Karena apa? Karena di view object di sini ini namanya comment button, yaitu tombol ya, dimana comment button ini ada propertiesnya. Di properties di menu name itu ada pengisian. Saya sengaja mengisinya menjadi isian tombol batal. Ini bebas, tapi pengaruhnya itu ketika kita membuat algoritma yang dipanggil oleh source code dari Microsoft Visual Basic itu adalah ini, tombol batal tersebut. Terus caption ini fungsinya hanya untuk memberikan keterangan pada tombol tersebut. Jadi seperti itu ya sejarah atau historis dari tombol batal. Saya masuk view kode lagi, bisa langsung pilih tombol batal seperti ini. Prosedurnya klik, bisa seperti ini. Oke. Privat sub tombol batal. Cara membacanya, apa yang akan dilakukan oleh komputer ketika mengklik tombol batal tersebut? Maka yang dilakukan adalah Ado Ctrl Spasi. Tekan bebarengan, nanti akan muncul beberapa source code yang ada di Microsoft Visual Basic. Kita pilih Ado DC1. Ado DC ini apa? Ado DC adalah tool yang ada di Microsoft Visual Basic sebagai perantara untuk mengkoneksikan, untuk menghubungkan, untuk menyalurkan antara Microsoft Visual Basic dengan database supaya bisa terhubung. Istilahnya gampangnya itu selang ya. Selang yang menghubungkan antara timba dengan keran. Titik record set, titik cancel that. Ini adalah perintah untuk membatalkan yang akan menghapus secara otomatis data yang sudah terbuat atau tercreate di dalam Microsoft Visual Basic. Untuk Ado DC, bagaimana sih caranya untuk mengoneksikan antara Microsoft Visual Basic dengan database? Caranya mudah, ada di video yang sudah saya buat, video-video sebelumnya. Setelah itu di sini di bawahnya jangan lupa Ado DC
titik ya, refresh, di refresh. Oke, jadi ini adalah untuk mengcancel. Saya jalankan. Oke, input data, input dosen tambah. Nah, ini di bawah di data gridnya, di detail data itu ada data grid sudah tercipta atau tercreate atau terbuat atau apa lagi, sebuah data kosong yang siap untuk menampung data yang kita inputkan pada input ini input data dosen. Misalkan ID-nya 5, terus nama dosennya A, jurusannya B, alamatnya C, nomor HP-nya ini semisal. Terus kita akan membatalkannya. Batal. Hilang data yang sudah di-create pada data grid di detail data. Hilang datanya. Tapi di NID-nya ini tidak hilang. Tapi di input data dosennya, di frame input data dosen itu tidak hilang datanya. Harusnya hilang juga. Kalau misalkan di sini ada fotonya, kalau dibatalkan harusnya hilang juga. Terus tombol tambah ini harusnya berfungsi. Harusnya enable-nya ada false. Oke, saya perbaiki lagi codingnya. Berarti di sini saya akan memanggil sebuah fungsi yang sudah saya buat, yaitu call klik tombol tambah batal. Nah, ini klik tombol batal adalah sebuah fungsi. Jika kita lihat, klik kanan pada mouse, pilih definition. Nah, ini isinya klik tombol tambah, yaitu tombol tambah, enable-nya true, berarti enable dari tombol tambah itu aktif, diaktifkan. Terus tombol simpan, enable-nya di false atau dinonaktifkan. Kalau true itu diaktifkan, kalau false berarti dinonaktifkan tombol tersebut. Ini yang dinonaktifkan hanya dua, yaitu tombol simpan dan tombol batal. Oke, harusnya tombol ini pilih foto harusnya false juga. Oke, saya pilih false seperti ini. Setelah itu kita masuk pada perintah tombol batal. Nah, di sini sudah. Setelah itu baru mengosongi inputan yang ada di frame input data dosen. Caranya adalah call kosongi input. Kosongi input ini adalah sebuah fungsi yang sudah saya buat. Pilih seperti ini, klik kanan, pilih definition di sini. Kosongi input txt nid text akan dikosongi txt. Setelah nid itu ada yang namanya nama dosen, jurusan, alamat, nomor HP. Berarti di sini nama dosen titik teks kosong. Saya copy saja. Ini untuk nama dosen. Terus setelah nama dosen ada yang namanya jurusan. Berarti ini dirubah menjadi jurusan. Setelah itu, setelah jurusan ada txt alamat dosen. Ini ya, propertiesnya dari text box ini. Berarti di sini saya tekan enter, Ctrl V lagi, txt alamat dosen. Oke, saya paste lagi. Setelah alamat dosen ini adalah txt apa? Txt nomor HP dosen. Berarti di sini txt nomor HP dosen. Nomor HP dosen mana ini? Terus setelah itu saya akan mengosongi yang namanya image. Perintahnya agak beda ya. Image titik picture sama dengan load picture, buka kurung, tutup kurung. Ini saya kosongi saja. Sorry, tutup kurungnya harusnya jangan di bawah tapi di atas. Sudah selesai. Saya jalankan input data dosen tambah, misalkan NID-nya 2023004, namanya misalkan Indah, jurusannya
SPI, alamatnya Jalan Malang nomor 6, nomor 7. Nomor HP-nya saya acak saja, terus pilih foto. Semisal saya pakai foto ini, open. Ternyata data ini saya mau batalkan. Oke, saya batalkan. Ini dia hasilnya. Maka semuanya akan kosong datanya. Data yang baru terbuat itu akan hilang di frame detail data. Tombol menu, frame tombol menu itu akan seperti ini tampilannya, dan juga frame input data dosen itu akan kosong. Oke, itu adalah perintah dari tombol batal yang ada di tombol batal data dosen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Microsoft Visual Basic.